Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit. Maka jadikan kitab Allah ini sebagai bacaan pertama dan bacaan utama dalam hidup ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Berangkat dari ayat ini bahwa tujuan Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa bukan untuk memayahkan. Ini perlu digarisbawahi, bukan untuk menyusahkan, bukan supaya kita jadi lesu yang biasa pagi sarapan pecel misalnya, wah udah semangat ya oke. Sore yang biasa makan pisang goreng dengan kopinya, itu tidak iso. Jangan sampai terngiang masalah itu, karena Allah mewajibkan kita berpuasa ini tujuannya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena kita tahu kedudukan takwa ini merupakan kedudukan tertinggi. Semakin sempurna ketakwaan, semakin dekat kita kepada Allah, semakin mulia hidupnya. Terus di bawahnya, dan manusia yang paling bertakwa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi yang langsung dididik oleh Nabi, itu manusia-manusia langit, manusia-manusia yang istimewa, yang mana mereka digelari bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun banyak ujiannya, tapi dia merasa nikmat. Kenapa? Karena ketakwaannya. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan, kita tahu bapak-bapak ya, orang yang mempersiapkan bekal dengan orang yang tidak mempersiapkan bekal itu hasilnya beda. Iya. Orang yang mempersiapkan bekal, maka puasa yang dilakukan ini akan sempurna, karena bekalnya ada, cukup. Tapi kalau orang itu hanya menjalani rutinitas ritual tahunan seperti yang kita lihat di zaman sekarang, awal Ramadan, Masya Allah, pertengahan Ramadan mengalami penurunan, akhir Ramadan malah orang sudah pindah ke Gajah Mada. Sebetulnya kita ini harus mensiasati. Bagaimana cara mensiasati? Awal Ramadan kita semangat, pertengahan Ramadan tingkatkan, akhir Ramadan sudah kalau bisa lebih banyak di masjid dengan beriktikaf ketimbang kelencer kemana-mana. Nanti setelah itu melencer nggak apa-apa, tapi akhir-akhir Ramadan itu manfaatkan waktu itu pun bukan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut Ramadan, beliau memberikan satu nasihat singkat, padat, langsung kepada tujuan pokok. Beliau menyatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, qad iftaradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi maradatu syayatin wa fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan Ramadan ini Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu setan-setan. Dan pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik ketimbang orang itu melakukan ibadah 83 tahun atau 1000. Bukan sama ya, lebih baik. Bukan seperti 1000 bulan, lebih baik. Berangkat dari keterangan singkat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah mewajibkan kita berpuasa. Itu tadi bukan untuk memayahkan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Nabi? Kullu amali bani Adam lahu al-asru al-hasanatu asru bi amsalika ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam itu hakikatnya untuk dirinya. Satu kebaikan yang dilakukan itu ditinggalkan menjadi 10 kali lipat ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Ini menunjukkan puasa itu lebih hebat dari apapun. Illa siyam. Kenapa lebih hebat? Kenapa lebih besar pahalanya? Wa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajlih. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya, min ajlih, semata-mata karena aku. Lisa'il farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu Allah memberikan 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka. Antum ya sobat, bayangkan ketika kita berbuka apa adanya. Mungkin dengan terong pecel, mungkin dengan tempe pecel, mungkin dengan mendol, dengan jangan asem, masya Allah, lebih dari kambing guling. Kenapa? Nikmatan itu dilipat gandakan oleh Allah. Istilahnya doa paiti kelerep, begitu indah fitri ketika berbuka, kenikmatannya beda ketimbang orang tidak puasa. Dan itu kita rasakan. Ada lagi yang lebih hebat dari itu, indah liqa'i rabbih. Ketika nanti kita ketemu Allah, itu ditinggalkan lebih hebat lagi. Ada satu riwayat, 2 laki-laki di zaman Nabi, yang satu ini mati syahid, nggak main-main. Kalau mati syahid jelas jaminannya surga. Yang satu matinya di
diundur oleh Allah 1 tahun. Subhanallah, ada seorang sahabat bermimpi bahwa yang mati syahid ini ternyata didahului orang yang tidak mati syahid. Sahabat Nabi langsung menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kok sampai terjadi seperti itu? Kenapa? Dia kan mati syahid, tidak main-main. Sementara yang pertama yang mati syahid ini lebih giat ibadahnya ketimbang yang di belakang ini, tapi umurnya lebih 1 tahun. Apa kata Nabi? Bukankah orang yang dilebihkan 1 tahun ini dia sholat berapa rakaat? Dia banyak melakukan amal soleh, kemudian di situ ada istimewanya. Dia mendapatkan bulan Ramadan, sementara ini tidak, karena sudah mati. Dia mendapatkan bulan Ramadan yang nilainya lebih baik ketimbang orang itu melakukan ibadah 83 tahun, 1000 bulan lamanya. Subhanallah, harus sahabat sadar, iya, karena di situ ada Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, ada kenikmatan tersendiri. Yang kedua ketika ketemu Allah, dia akan dimasukkan di babur rayyan, yang artinya basah melimpah, yang kemudian khusus untuk orang-orang berpuasa itu dikunci surga, tidak boleh masuk kecuali khususiyah untuk orang-orang yang berpuasa. Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan hanya puasa Ramadan, tapi ada puasa-puasa sunnah di dalam. Ada Senin Kemis, mungkin ada yang munafik, mungkin ada orang yang istimewa yang kakak ya. Mereka sanggup melakukan puasa kamu wah ini tambah luar biasa. Kemudian yang kedua fadilahnya, bahwa di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu setan-setan. Karena itu kita bisa lihat Pak, ketika di bulan Ramadan dengan yang tidak di bulan Ramadan beda. Di bulan Ramadan masa Allah sampai lihat orang ke masjid ini berguyur-guyur, orang yang sholat tarawih ini banyak. Tapi begitu di luar Ramadan tinggal sedikit orang-orang yang tahajud, bisa dihitung dengan jari. Itu hebatnya di bulan Ramadan. Karena memang dibelenggu setan-setan, tidak bisa menggoda secara leluasa. Dia hanya menyemburkan godaan-godaan saja. Tapi dikecek tangannya, dibelenggu kaki, tidak sanggup. Orang-orang yang biasa dan sholat saja begitu Ramadan, melok sholat itu. Orang-orang yang nggak biasa terawih, itu bisa lihat di awal Ramadan, masjid penuh, sandal-sandal sampai apa yang hilang. Walaupun nanti ada rutinitas yang salah ya, pertengahan Ramadan mulai kurang, akhir Ramadan gerundulan ya, tinggal orang-orang yang istiqomah saja. Dan itu pemandangan yang tidak aneh lagi seperti itu. Sebetulnya harus kita rubah mindset ini. Mindset ini salah. Awal Ramadan semangat, dengan pertengahan Ramadan tingkatkan, akhir Ramadan wis di masjid. Kemudian ini penting untuk diketahui bersama bahwa puasa Ramadan yang mana yang diterima. Ternyata tidak semua. Kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, hanya tidak kumpul dengan istri di kala siang, akhir tunggali, hari cilik pun sanggup. Sekarang anak-anak umur 7 tahun, loh, tidak seperti zamannya kita ya. Saya itu masih ingat, kelas 2 SD itu poso bisa 1 bulan, gak mampu. Kalau sekarang, kadang TK poso maghrib ini, subhanallah. Iya. Kalau masalah
seluruh organ tubuh ini ikut puasa. Sebagaimana Nabi menyatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, sumpah palsu atau yang sejenisnya, Allah tidak butuh walaupun orang itu meninggalkan makan dan minum. Terus puasa yang mana ini? Yaitu tadi kata Al-Imam Al-Ghazali, ada beberapa tingkatan. Puasa awam semua orang sanggup, anak kecil pun sanggup. Puasa istimewa atau puasa khusus ini lebih tinggi lagi, organ tubuh harus berpuasa. Yang lebih hebat lagi, hati harus berpuasa. Itu tingkatan paling sempurna. Kenapa? Karena dia bisa memantau hati. Nggak sombong, nggak iri. Nggak mudah loh Pak ini. Tapi kalau kita terus minta, terus mohon, berdoa, ada semangat, Allah nanti yang memberi. Allah nanti yang akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan analisis bahwa nanti di akhir zaman, dan sekarang sudah nyata, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala. Nabi menyatakan, rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumih illa al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamih illa as-sahar wal nasr. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Berapa banyak orang yang melakukan sholat ternyata mereka tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya sekedar letih dan payah. Oleh kesel, tidak ada nilai apa. Ini dianalisis oleh Nabi. Karena itu berpuasalah secara model Nabi, syariatnya Nabi, yaitu puasa organ tubuh. Mata harus berpuasa, jangan suka melihat situs-situs porno. Kalau di situ ditampilkan, lewat, scroll. Jangan sampai dindek buat coba kita hantam. Tinggalkan. Ya kita usaha ya. Kita sendiri udah punya kaki sudah banyak usaha yang kita lakukan tapi ya itu sudah coba diatur, kita ada pengetahuan. Kenapa? Karena Nabi pernah menyatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'sar. Apabila kamu berpuasa, hendaklah puasa pula pendengaranmu, penglihatan, pelesanmu, baik itu dari kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu puasa hati. Coba kadang-kadang manusia ini kan terlintas, tiba-tiba kepingin dipuji orang. Orang yang pinter banget meneliti hati, ya tahu resiko ini belum indah. Ya Allah, ampuni dosaku. Dan jangan diteruskan. Karena hati ini gampang goyah. Hati ini kata Nabi seperti bulu. Bulu itu kalau terbang angin biasanya mana-mana tidak akan. Tapi bagi orang yang bisa memantau, bisa tahu hatinya, maka dia banyak berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah kepada ketaatan beragama. Atau ada doa lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan, kepada kebaktian, kepada kebaikan. Seperti ini. Ayo Pak, begitu Anda melakukan puasa seperti yang kami sampaikan ini,
dosa yang terdahulu 11 kepungkur. Yang unik adalah ini janjinya Nabi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena panggilan iman, mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa 11 kepungkur sudah diampuni. Karena itu jangan tinggalkan puasa Ramadan yang sempurna, diiringi dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa, banyak bersolawat, kemudian jangan lupa banyak berdoa. Doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang perlu ditanyakan. Apa sudah cukup? Ada unek-unek itu tanyakan. Mumpung ketemu. Puasa ini dikerjakan setiap tahun, kita diwajibkan puasa. Yang diutamakan adalah kualitas dari puasa itu sendiri. Di zaman Nabi, itu belum ada masalah sholat mal dan sebagainya. Di tantangan kita, semakin kemajuan negara, semakin modern negara, tantangan negara. Apa yang harus kita sikapi? Betul. Tantangannya semakin berat, tidak seperti zaman Nabi untuk masalah ini loh ya. Untuk masalah ini. Tapi di sisi lain, untuk keilmuan kita lebih mudah. Tidak seperti di zaman Nabi. Maksudnya, kalau di zaman Nabi karena ada Nabi ya. Nah, di zaman setelahnya itu orang cari ilmu sampai harus ke luar negeri. Iya, nggak main-main seperti Imam Syafi'i harus ke Eropa, harus ke mana-mana. Nah sekarang cukup kita di rumah mungkin ya. Atau mungkin kita sekedar mendengarkan pengajian, kemudian kita lihat HP. Dan di situ sumber ilmu ada. Kita kepingin kajiannya Ustadz Syafiq misalnya, kita klik. Ustadz Firanda, kita klik. Apa yang ada? Semua dimudahkan. Oh kita kepingin mendengarkan bacaannya Musair Rosid. Sudes, klik. Mudah sekali. Oh kepingin tafsir Ibnu Katsir, klik. Nggak usah beli sampai dia beli yang dibagi. Nah, artinya mudah sekali dengan itu. Tapi di sisi lain kelemahan dari HP ini ternyata kalau kita tidak punya filter, kita akan kebablasan nanti. Kemaksiatan ya didelok, kebaikan yang didelok. Ujung-ujungnya seperti jalannya kuda, pakpok ya. Maksiat jalan terus, kebaikan ya, kebaikan Masya Allah. Ilmu Masya Allah, tapi di sisi lain ini kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita bisa memainkan waktu, punya filter, tidak gampang, betul bahwa di zaman sekarang fitnahnya lebih berat, betul. Tapi di sisi lain Allah memberikan banyak kemudahan sekarang. Karena itu dosa besar ya kalau orang itu tidak ngerti sunnah. Kalau bahaya ya, seperti orang-orang di kampung ini, ya kayak kemarin saya ini berbuka puasa ya, ngomong berbuka ya. Nah, karena kita takjil di rumah ya, akhirnya kalau naik Al-Huda bukan khawatir telat, mungkin saya lebih cepat di kampung ini. Sholat di samping bacanya keliru, kita tegur, kita teruskan, tetap tidak mau tahu, tetap malu di daerah ini. Kemudian sujud rukuknya cepat, kemudian setelah salam bila hadratin Nabi siapa yang nyuruh seperti itu? Kebodohan. Siapa yang ngomong? Dari istighfar. Nah ini dosanya besar, orang-orang ini tidak bisa memanfaatkan HP yang sekarang mudah, tinggal ngeklik sunnah itu orang tidak mau tahu.
kembali lagi pada pertanyaan tadi, di sisi lain memang dimudahkan oleh Allah, tapi di sisi lain kalau tidak punya filter, orang itu akan terseret kepada perbuatan maksiat. Begitu dia berbuat maksiat, berbuat lagi nanti maksiat itu akan mendatangkan maksiat berikut, juga kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikut, tergantung asumsi. Begitu saya kira. Oke, maka ya. Saya itu berpikir yang sangat serius dalam menjalankan ibadah. Saya merasa dendam, benci, dan sangat jijik saya kalau melihat tingkah laku pimpinan kita. Apakah kita menjalankan puasa itu, bisakah saya itu untuk diampuni oleh Allah? Karena saya dendam saya tidak bisa hilang karena perbuatan seorang pimpinan kita. Nah, apa itu tidak? Iya, begini Pak ya, kita mensikapi pemimpin ini, apalagi di zaman fitnah ini, kita dianjurkan mendoakan ya. Kalau sudah keterlaluan, ya dikritik. Tidak boleh kita menegur, tidak boleh kita tidak boleh pemerintah tidak boleh dikritik. Keliru. Afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanil jahil. Seutama-utama jihad itu mengucapkan kalimat yang benar kepada pemimpin yang baik. Tak apa kritik, tapi dengan cara yang sopan, bahwa ini salah, perbuatan ini enggak benar. Sebab ini salahnya bukan, mohon maaf, bukan pemerintah. Dulu milih siapa kita coba? Jadinya seperti sekarang. Kenapa tidak milih-milih yang lain? Nah, saya ini sudah tidak usah jauh-jauh. 01, 02, 03. Walaupun di situ, di sana sini banyak kecurangan, tapi aneh ya dengan masyarakat yang awam ini. Orang Indonesia malah milih yang nggak bagus. Ini salahnya siapa ya? Salah kita. Saya pernah ketemu seseorang di pasar. Saya cuma guyon, ya apa mas kabarin? Alhamdulillah Ustaz. Milih sini, langsung dia menyebut ini. Loh, ya apa sih sampai sudah bisa milih? Mana yang lebih baik? Ini apa ini? Arek bayi ya, misalnya bisa ngomong, bakal milih yang lebih baik. Tapi akhirnya orang itu terbentuk, enggak sih Ustaz. Ini kan sedang kayak duit, ini enggak. Seperti itu. Sampai dikasih duit kan enggak baik. Enggak. Ini pakai. Tapi dia harus menderita 5 tahun ke depan. Hancur negeri. Kalau kita memilih pemimpin yang salah. Setelah kita memilih pemimpin yang baik, ya sudah kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan. Kalau tidak jadi, itu merupakan teguran. Sekaligus mungkin azab dari Allah. Jadi umat ini kan tidak ngerti agama. Sampai milih aja tidak bisa. Kok namanya bodoh nih? Loh, orang-orang Eropa sana kok bisa? Pemimpin sekelas orang ini kok iso tidak dipilih? Walaupun di sana sini banyak kecurangan. Kok aneh? Ada apa? Nah, adapun kita yang kadang-kadang ada kebencian, memang redam ya, karena itu ujian memang dari Allah. Tidak sampai tidak terlalu banyak dosa. Memang kita tidak senang dengan kedoliman, dengan kecurangan, dengan ketimpangan. Tapi ya kita tetap mendoakan supaya Allah memilihkan kita pemimpin yang punya kepekaan kepada rakyat, terekam jejaknya, jelas, ada kecerdasan, mengetahui tentang keadaan masyarakat, kemudian dia tidak korupsi. Itu yang harus kita evaluasi. Begitu saya kira. Cukup, insya Allah kita tutup ya. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.